Tengah pekan ini, Basuki Cahayapurnama genap setahun memimpin Jakarta. Gubernur yang populer dipanggil Ahok itu menjalani 1 tahun yang penuh tantangan. Mulai dari konflik dengan DPRD DKI Jakarta hingga masalah banjir, macet, dan sampah di ibu kota. Hari Kamis 19 November kemarin, tepat setahun Basuki Cahayapurnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setahun lalu, pada 19 November 2014, pria yang populer disapa Ahok itu resmi menggantikan Joko Widodo sebagai penguasa Jakarta, karena Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah, Ahok pun dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur itu punya kesempatan membangun Jakarta hingga Oktober 2017. Namun sayangnya setahun pertama dilalui Ahok dengan sejumlah tantangan. Setahun pertama ada sejumlah program menonjol dijalankan Ahok. Meski harus diakui program-program itu masih lanjutan dari program yang jadi jualan saat maju ke DKI 1 bersama Jokowi. Dalam hal reformasi birokrasi misalnya, Ahok membuat terobosan dengan meluncurkan kantor pelayanan terpadu 1 pintu. Pelayanan yang cepat dengan memangkas rantai birokrasi, membuat warga merasakan perbedaan dibanding pemerintah terdahulu. Di sektor birokrasi pula, Ahok menunjukkan tajinya. Ahok tercatat sebagai gubernur yang rajin bongkar pasang pejabat. Tercatat setahun terakhir, dia memecat 120 pejabat dan melantik 8.826 pegawai. Kebijakan bongkar pasang pejabat ini meski menyiratkan ketegasan seorang Ahok, namun menurut pengamat dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, justru cenderung kontraproduktif. Selain reformasi birokrasi, Gubernur DKI Jakarta juga cukup berhasil dalam menerapkan e-budgeting untuk perencanaan anggaran dan belanja daerah. Karenanya, Ahok bertekad melanjutkan e-budgeting saat pembahasan anggaran. Sebab menurutnya, e-budgeting membuat masyarakat bisa ikut mengawasi dan mengkritisi belanja pemerintah. Masalah transparansi anggaran pula yang membuat hubungan Ahok dengan DPRD DKI Jakarta kurang harmonis. Meski Kementerian Dalam Negeri berupaya memediasi, namun hingga saat ini masyarakat Jakarta tetap menyaksikan hubungan eksekutif dan legislatif yang kurang harmonis. Akibat panas dingin hubungan Ahok dengan Haji Lulung dan kawan-kawan, pembahasan RAPBD 2015 jadi berjalan alot. Dan akhirnya APBD 2015 hanya disahkan melalui peraturan gubernur Pergub. Alhasil bisa ditebak, lelang program banyak yang gagal, pembangunan tidak maksimal, dan rendahnya serapan anggaran. Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, hingga bulan Oktober 2015, DKI Jakarta termasuk dalam 5 daerah dengan serapan anggaran terburuk. Sebab menjelang tutup tahun, penyerapan anggaran DKI Jakarta baru mencapai 19,39%. Ahok mengakui masih banyak kekurangan dalam 1 tahun pemerintahannya. Salah satu yang menjadi sorotan Ahok adalah masalah transportasi massal untuk mengatasi kemacetan hingga birokrasi kepegawaian yang masih harus ditata. Jelang setahun pemerintahan Ahok, kasus bus terbakar kembali terjadi. Kali ini, bus Maya Sari Bakti jurusan Bekasi Blok M terbakar sebelum gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur. Saat kejadian, bus sedang penuh dengan penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Sebelumnya, amuksi jago merah juga beberapa kali menimpa bus Transjakarta. Pada Juli lalu, bus Transjakarta terbakar di halte UI Salemba. Padahal, bus tersebut baru beroperasi setelah direkondisi. Rentetan peristiwa bus yang terbakar menunjukkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini belum mampu menyediakan sarana transportasi yang aman bagi warga. Karena jika kasus kebakaran bus terus terjadi, bisa membahayakan para penumpangnya. Untuk mengatasi tuntutan masyarakat pada transportasi yang lebih baik, Ahok berencana segera menggabungkan bus-bus angkutan umum untuk diintegrasikan dengan jalur busway. Ahok berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dapat menetapkan sistem rupiah per kilometer di seluruh jalan yang ada di Jakarta. Kita udah bilang semua kita akan bikin di bawah Transjakarta. Supaya kamu nggak usah ngetem, nggak usah nunggu penumpang.
kamu jalan aja kita bayar rupiah per kilometer. Cuma kan beberapa menolak. Nah kita tunggu beli bus. Kalau busnya udah cukup, yang nggak mau ikut ya akan selesai sendiri dia. Selain soal transportasi umum, Gubernur DKI Jakarta juga kembali harus menghadapi masalah klasik kota Jakarta, yaitu bencana banjir. Sejak awal pekan lalu, Jakarta beberapa kali diguyur hujan deras. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ancaman banjir mulai menghantui warga Jakarta. Tingginya intensitas curah hujan serta sistem drainase yang tak efektif membuat peluang banjir kian besar. Ancaman banjir bukan isapan jempol. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ibu Kota Jakarta, ada 125 kelurahan dari 267 kelurahan di DKI Jakarta yang masuk kategori rawan banjir. Secara detail, daerah rawan banjir itu tersebar di 480-an RW, di mana seluruhnya wilayah yang berbatasan dengan sungai. Ini kayaknya pernyataan Pak Bambang juga, ada sekitar 125 kelurahan yang rawan banjir. Iya, itu kalau total kelurahan di Jakarta ada berapa, Pak? ada 267. 267, artinya hampir setengah wilayah ibu kota itu terancam banjir. Iya, kalau kelurahannya memang seperti itu, tapi kita tidak melihatnya seperti itu. Ya. Karena satu RT pun gitu ya, kalau dia mewakili satu kelurahan, maka kita akan mencatatnya itu sebagai satu kelurahan. Ya. Nah, yang kita catat sesungguhnya kita lebih fokus kepada lingkup yang lebih kecil, yaitu pada tingkat RW. Nah, saat ini sudah kita identifikasi sekitar 480-an RW yang rawan banjir. Berkaca dari musim hujan awal tahun ini, pada Februari 2015, BPBD DKI Jakarta mencatat ada 38 kecamatan dan 133 kelurahan terendam banjir. Sedangkan pada bulan Maret terjadi penurunan signifikan. Dari 5 wilayah, hanya 12 kecamatan dan 15 kelurahan yang terendam banjir. Sementara di musim pancaroba April lalu, ada 4 kecamatan dan 6 kelurahan di Jakarta yang terendam banjir. Untuk menghadapi musim hujan yang sudah tiba, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meminimalisir lokasi yang kerap kali menjadi langganan banjir setiap musim penghujan tiba. Normalisasi sejumlah sungai terus digalakan Pemprov DKI Jakarta guna mencegah terjadinya banjir, salah satunya di Kampung Pulo. Sayangnya upaya relokasi warga Kampung Pulo tidak berjalan mulus. Pada Agustus lalu, bentrokan pecah karena warga menolak rencana relokasi. Pemprov DKI menjelaskan penggusuran Kampung Pulo merupakan bagian dari rencana pemerintah menormalisasi Sungai Ciliwung dan rencana Sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo dan Bidara Cina. Dengan menormalisasi Kali Ciliwung ke fungsi utama sebagai penyangga banjir di DKI Jakarta, maka ancaman banjir di ibu kota bisa diminimalisir. Bukan rahasia lagi, setiap tahun warga Kampung Pulo dan wilayah sekitarnya selalu jadi langganan banjir jika musim hujan tiba. Untuk penggusuran di Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun di Jatinegara sebagai kompensasi. Warga yang rumahnya digusur akan memperoleh unit hunian di rumah susun tersebut jika memiliki bukti-bukti sah kepemilikan rumah. Untuk mewujudkan Jakarta bebas banjir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan untuk bertindak tegas. Puluhan bangunan liar yang berdiri di pinggir Kali Sekretaris, Kebonjeruk, Jakarta Barat dibongkar petugas. Di bekas bangunan tersebut, rencananya akan dibuat jalan inspeksi untuk memudahkan pengerukan kali yang bisa mencegah banjir saat curah hujan tinggi. Menurut warga, meski bangunan mereka dibongkar, tapi belum ada kejelasan relokasi. Menurut pihak Pemda Jakarta Barat, warga akan direlokasi ke rumah susun Daan Mogot Marunda dan rumah susun Komarudin. Kami tidak melarang pemerintah untuk melanjutkan itu kerja mereka, meneruskan, dipersilakan, warga semuanya tidak ada yang menolak. Tapi yang pertama warga harus diapresiasi dulu, kasih tempat dulu yang layak, ya kan? Seperti janji Pak Ahok dikasih kunci, itu janjinya yang pertama itu. Kalau belum dikasih kunci jangan ada eksekusi, itu janji pertama dan semua wartawan dan semua jajaran wali kota maupun pemerintah sudah tahu, menjadi saksi di sini semuanya berbicara kan. Musim hujan yang bakal meningkat intensitasnya di bulan Januari hingga Maret 2016 bakal jadi pembuktian apakah ketegasan seorang Ahok di Kampung Pulo dan Kali Sekretaris benar-benar bisa membebaskan Jakarta dari banjir tahunan. Masalah sampah jadi pekerjaan rumah Ahok berikutnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan lama bagi kota Jakarta. Belum lama ini, pemerintah DKI Jakarta dihadapkan persoalan pengadangan truk serta masalah hukum dengan PT Godang Jaya.
Sebagai sebuah kota besar dan metropolitan, sampah menjadi bagian tak terpisahkan bagi Jakarta. Salah satunya yang terjadi di Rawabuaya, Jakarta Barat. Setelah bertahun-tahun menjadi tempat pembuangan sampah, kini warga memprotes aktivitas pembuangan sampah di sana karena asap pembakaran dan bau yang mengganggu. Menurut Kepala Dinas DKI Jakarta, Isnawa Aji, saat ini sampah yang dihasilkan DKI Jakarta mencapai 6.000 sampai 7.000 ton per hari. Pembuangan sampah Jakarta saat ini mengandalkan Bantar Gebang. Namun permasalahan sampah di DKI Jakarta kian pelik dengan adanya pengadangan truk sampah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh warga Cilengsi bersama dengan LSM dan organisasi masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai pengadangan truk sampah DKI Jakarta oleh warga Cilengsi merupakan tindakan kriminal. Apalagi Ahok sudah lama ingin memutus kontrak kerjasama pengelolaan sampah DKI dengan PT Godang Tua Jaya selaku operator pengelolaan sampah di PT SP Bantar Gebang. Tahun depan, Pemprov DKI Jakarta berencana menuntaskan pembuatan 2 tempat pengelolaan sampah alternatif di Jakarta, yaitu di Sunter dan Cilincing. Satu tahun pertama sudah dijalani Basuki Cahayapurnama. Selain masalah teknis pemerintahan, Ahok juga dikenal kontroversial karena gayanya yang meledak-ledak, cenderung anti kritik dan belak-belakan. Tidak hanya dengan para wakil rakyat, seorang Ahok bahkan bisa terlibat perdebatan sengit dengan warganya. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Ahok terlibat adu mulut dengan seorang ibu yang meminta Ahok membantu memperpanjang kontrak sewa kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski sudah dijelaskan mekanisme sewa ruko oleh Ahok, namun warga yang datang langsung ke balai kota tersebut tetap memaksa Ahok agar bisa menyewa kios. Ibu sendiri bayar saya, mau nggak Ibu? Ahok masih menyisakan masa 2 tahun untuk membenahi Jakarta. Dengan segudang masalah nan kompleks di ibu kota, Basuki Cahayapurnama dituntut tidak hanya bersih dan tegas, tapi juga santun, cerdas, dan terampil berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat.